Shalom, selamat datang dalam ibadah Gereja Mawar Sharon Jakarta. Bagi Anda yang beribadah secara onsite tidak perlu khawatir. Gereja kita tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan menerapkan protokol kesehatan agar setiap jemaat yang datang dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Anda dapat naik menuju lokasi gereja dengan menggunakan eskalator. Lift diprioritaskan bagi penyandang disabilitas. Setiap jemaat yang datang wajib memakai masker sesuai dengan aturan medis. Selama berada di ruang ibadah, Anda tidak diperkenankan untuk melepas masker, makan, ataupun minum. Mari persiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Setelah selesai ibadah jangan langsung pulang ya. Anda bisa mengambil waktu untuk saat teduh dan mempersiapkan persembahan sambil menunggu usher memberikan arahan untuk kita meninggalkan ruangan. Anda dapat memasukkan persembahan dalam amplop yang telah kami sediakan di kursi masing-masing dan memasukkannya di kotak persembahan yang telah tersedia. Atau Anda juga dapat memberikan persembahan secara cashless dengan melakukan scan QR code yang tertera pada bagian belakang amplop. Setelah keluar ruangan ibadah, demi kenyamanan kita bersama, Anda diharapkan untuk langsung pulang dan tidak bergerombol. Gereja kita telah mempersiapkan yang terbaik untuk Anda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabar Anda semua? Luar biasa. Firman Tuhan katakan, "This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it." Ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, saya bersukacita atasnya. Berapa banyak dari saudara di tempat ini yang bersukacita ada di dalam rumah Tuhan, bisa lambaikan tangan. Yes, amin. Dan saya percaya dalam sukacita ada berkat Tuhan mengalir, amin. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, dimanapun Anda duduk, bolehkah saya bisa melihat tangan Anda bisa diangkat ke atas? Oke, banyak sekali ya. Anda tetap mengangkat tangan, tim usher bisa bantu untuk memberikan form Connect Me kepada Anda. Sebelah kanan kirinya bisa bantu untuk memberikan info di mana ada jiwa-jiwa baru yang pertama kali datang. Oke, kita berikan waktu dan kesempatan. Ada di depan saya persis di bagian tengah, bisa lihat tangan saya. Ya. Ada lagi di bagian belakang yang Anda baru pertama kali hadir, Anda belum mendapatkan form. Baik, saudara menerima form, Anda bisa isikan data Anda. Dan setelah ibadah selesai, Anda bisa masukkan di box Connect Me yang ada di depan. Atau Anda bisa berikan kepada tim usher yang ada setelah ibadah. Kami ingin terhubung dengan Anda untuk mengajak Anda mengikuti komunitas rohani kita yang bernama Connect Group. Dan saya percaya kita akan bertumbuh bersama-sama di dalam Connect Group ini. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Anda yang tidak mengangkat tangan, saya undang untuk berdiri. Yang mengangkat tangan tetap duduk saja. Mari kita arahkan tubuh kita kepada mereka yang baru duduk, yang masih duduk. Kita akan berikan sambutan yang hangat khas dari Gereja Mawar Sharon dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Welcome home. Selamat datang di Gereja Mawar Sharon Jakarta. Sukacita menyambut Anda. Silakan duduk kembali, saudara. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kita akan mengadakan CG Conference, yaitu adalah sebuah konferensi di mana Tuhan akan mencurahkan isi hati dan strateginya kepada gereja kita tercinta, Gereja Mawar Sharon, untuk 2030-300 gereja lokal. Dan luar biasanya kita akan adakan secara serempak di Surabaya Barat, di gereja pusat kita yang ada di Surabaya Barat. Catat tanggalnya saudara, tanggal 28 sampai 29 September. Nah tentunya saudara, kalau Anda bekerja, Anda berarti harus jauh-jauh hari ambil cuti. Jika Anda bersedia dan Anda mau berangkat bersama-sama beramai dengan CG Anda, dengan komsel Anda masing-masing, Anda bisa berangkat bersama-sama. Amin. Dan kita percaya
secara serempak Tuhan akan menyatakan pengurapannya di antara kita, di tengah-tengah kita. Berikutnya, hari ini adalah hari yang terakhir pendaftaran MSJ 1. Kelas akan diadakan secara online pada hari Sabtu pada tanggal 29 April. Apa itu MSJ? Yaitu singkatannya My Spiritual Journey, yaitu kelas pengajaran dasar kekristenan untuk membangun kehidupan rohani kita menjadi kuat. Nah, karena itu saudara yang belum ikut MSJ 1, saudara segera daftarkan. Nanti akan ada MSJ berikutnya, MSJ 2 dan berikutnya, di mana saudara akan ada jenjang di mana Anda nanti bisa melayani Tuhan bersama-sama dengan kami semua menjadi seorang pemimpin dan Anda semakin diperbarui dalam kehidupan rohani Anda. Daftarkan diri Anda segera. Dan yang terakhir kita akan memberikan persembahan dan persembahan misi, ada 2 kali persembahan. Dan persembahan kita dapat lakukan secara transfer melalui QR Code, melalui mesin EDC, BCA, atau melalui tunai. Mari kita persiapkan hati kita sama-sama, kita pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami ada di tempat ini bersama dengan saudara-saudara seiman kami untuk beribadah. Kami percaya ya Tuhan, hadirat-Mu mengalir di tengah-tengah kami, bersama dengan kami. Engkau bekerja, mengerjakan hal-hal besar dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami, Roh Kudus, mari Tuhan berkaryalah di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mezbah keluarga agar Tuhan melawat umat-Nya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Shalom jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Sungguh Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Mari dengan satu suara kita sama-sama katakan. Dalamku tinggal
tanganku. Sama-sama kita lambaikan tangan kita buat Tuhan. Dan terang bagi jalanku, Yesus kekuatanku. Come on, dahsyat Raja kemuliaan, Yesus Tuhan sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yes Tuhan, Kau kemenanganku. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita bagi Allah sumber kemenangan kita. Amin. Haleluya. Bila dalam hatimu katakan, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya Yesus hebat, sumber kemenangan. Saja kita sama-sama lambaikan tangan kita, angkat tanganmu. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Sekali dengan imanmu katakan, Yesus hebat, sumber kemenanganku. Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan, Yesus Tuhan, yes Tuhan, Raja dan perkasa, Raja kerajaan kami Tuhan, Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Wow, wow, Yesus Tuhan, sekali panggil namanya, Yesus, Yesus Tuhan, Kau kemenangan. Haleluya, Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Sekali berikan sorak-sorai terbaik buat Yesus kita, Yesus sumber kemenangan kita, dan dulu sekarang selama-lamanya. Amin. Yes Tuhan, sebab kasih-Nya tak berubah. Yuk mau sama-sama rayakan. Come on, let's sing it out. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia. Oh tiada terselami besaran ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Kami akan iman kami Tuhan. Yes Tuhan, ku puji Kau selalu. Sama-sama lambaikan tanganmu. Oh betapa dalamnya, yes Lord, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada dua.
terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupku bagi diriku. Lambaikan tangan-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa, Yes Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Katakan Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu Tuhan, oh, tiada berkesudahan. Musik memuji Tuhan, come on. Yes Lord, kasih-Mu sumber sukacita kami Tuhan. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita, sama-sama angkat iman-Mu. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Sekali dengan iman-Mu katakan, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa, Yes Tuhan. Ku puji Kau selalu. Mari katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingan, Yes Tuhan, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yes Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Katakan tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, Yes Tuhan. Tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, 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 oh. Sekarang berikan sorak-sorak teman buat Yesus kita. Haleluya. Sama-sama kita angkat tangan kita sekali lagi, katakan, oh, betapa dalamnya, betapa, Yes Tuhan, kasih setia-Mu. Oh, oh, dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Sekali dengan iman-Mu katakan, katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Sungguh tiada seperti Kau Tuhan, tiada seperti Kau. Sekali lagi katakan, oh, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan.
Yes Tuhan, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Amin. Cuma Tuhan dipersilahkan duduk kembali. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I will sing of the goodness of God. Let's sing it out. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Sama-sama kita bangkit berdiri di tempat ini, katakan, all my life, All my life you have been faithful. all my life, All my life you have been so good. With every breath, Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able,
All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. Yes, Tuhan. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing, I will sing, I will sing of the goodness of God. Sekali dengan hatimu katakan, I will sing of the goodness of God. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari dengan segenap hatimu katakan, oh ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
dari kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini. Kami siap dengar firman. Bantu kami untuk melakukan firman. Bantu kami tetap punya iman. Bahwa apa yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang akan sia-sia. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Kami bangga, kami bersyukur memanggil-Mu Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi kasih sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Sebelum duduk, sapa dulu kiri kanan, bilang senang ketemu Anda. Yang di overflow juga bisa sapa kiri kanan, silahkan duduk semuanya. Wow, GMS Jakarta benar-benar mengalami pertumbuhan. Puji Tuhan untuk setiap pertumbuhan ya. Doakan kita segera punya tempat yang lebih besar supaya teman-teman yang di overflow, Bapak Ibu yang di overflow bisa ibadah bareng-bareng. Tapi saya curiga, jangan-jangan walaupun dikasih yang lebih besar lagi, nanti bisa tetap lagi ada overflow-nya juga. Karena Tuhan terus bekerja, amin. Sepanjang hari ini, tema yang Tuhan taruh di hati saya di bulan miliki iman yang memindahkan gunung. Saya sedikit berdoa dan tanya sama Tuhan, iman yang memindahkan gunung itu apa gitu ya. Tuhan kasih sebuah kalimat, iman yang tidak egois. Iman yang tidak hanya memikirkan diri sendiri saja. Tapi khususnya di ibadah 1-2 ini, tadi temanya adalah iman dalam membesarkan anak. Kalau ibadah 1 itu untuk generasi anak yang kecil, usia 0 sampai 12, ibadah ini lebih ke arah iman dalam membesarkan anak untuk generasi muda, usia teens atau youth. Kalau misalnya anak kita masih kecil, jadikan ini sebagai sebuah bekal persiapan, karena anak kita juga akan segera teens dan youth. Dan ibadah 3, iman seorang yang tidak muda lagi. Kalau misalnya Anda tidak kemana-mana, Anda di welcome untuk datang di ibadah berikutnya. Ibadah 4 adalah iman seorang yang punya posisi. Kita akan lihat dari satu tokoh Alkitab nanti ya. Dan ibadah terakhir iman seorang yang bukan pemain utama. Kita buka sama-sama dulu di dalam firman Tuhan. Di 2 Raja-Raja 20, kita akan lihat bagaimana setiap generasi itu sebenarnya diperhitungkan oleh Tuhan. Makanya kalau Alkitab ini mencatat tentang sejarah kehidupan manusia, Tuhan itu enggak cuma catat tentang waktu orang itu bisa dipakai Tuhan secara signifikan. Tuhan itu tertarik tentang bagaimana keturunannya. Atau kalau misalnya Tuhan deal dengan seseorang, diceritakan atas-atasnya bagaimana. Alkitab kita itu penuh dengan kehidupan dari generasi ke generasi. Saya percaya bukan hanya di dalam Alkitab saja, kehidupan setiap kita pun Tuhan melihatnya juga dari generasi sampai generasi. Kalau di tempat ini, kita ini adalah generasi pertama orang percaya, maka nanti anak cucu kita pun akan kena imbasnya dari iman kita saat ini kepada Tuhan. Kalau kita mewarisi iman dari generasi yang ada di atas kita adalah orang yang berbahagia. Kita mewarisi iman dari kakek nenek atau papa mama kita. Dan kita juga siap untuk mewariskannya kepada anak-anak kita. Amin. Di gereja kita juga sama. Gereja kita setiap generasi punya tempat yang istimewa. Saya tahu kenapa kok gereja kita bisa cinta semua generasi. Karena Roh Kudus diizinkan bekerja dengan bebas di gereja kita. Roh Kudus hadir, maka anak kecil mendapatkan nubuatan, akan bernubuat. Anak muda, teruna-teruna dapat penglihatan. Orang-orang muda, orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Kalau saya rangkumkan waktu saya doa untuk setiap generasi gitu ya, seringkali Tuhan tuntun hati ini untuk ke generasi demi generasi. Ada sebuah statement demi statement yang kalau saya rangkumkan tuh kurang lebih begini loh. Generasi anak kecil itu kesayangan. Tapi generasi anak muda itu kebanggaan. Sedangkan generasi orang tua adalah kehormatan. Ya, Tuhan kasih
pengertian itu kepada kita. Dan kita percaya bahwa generasi selanjutnya selalu lebih baik daripada kita. Benar ya? Kalau dikatakan anak muda itu better generation, maka anak kecil itu best generation. Nanti begitu terus seterusnya. Dan iman yang kita miliki saat ini, kalau iman kita itu tidak egois, maka itu akan berdampak nyata bagi generasi selanjutnya. Kita akan lihat dimulai dari sebuah sikap hati dulu. Kita lihat contoh yang kurang bagus dulu, yaitu dari seorang raja namanya Hizkia. Saya akan sedikit lompat-lompat baca ayatnya, nanti kalau Anda tertarik dengan kisahnya langsung baca full, supaya Anda bisa lebih paham. 2 Raja-Raja 20, di situ diceritakan bagaimana seorang yang namanya Hizkia itu mengalami sakit. Tapi kemudian mujizat Tuhan itu nyata. Awalnya Raja Hizkia ini divonis hidupnya tidak akan panjang. Tapi kemudian karena ia berdoa, ia menangis di hadapan Tuhan. Bahwa dia itu sudah hidup di hadapan Tuhan dengan setia dan tulus hati. Maka dia menangis dengan amat sangat untuk hidupnya. Di ayat ketiga di situ dikatakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia merindukan terobosan, aku enggak mau, saya enggak mau gitu ya, ngalami sakit penyakit kemudian meninggal. Ini pergumulan pribadinya. Dan Tuhan mendengarnya, maka Tuhan bilang, telah kudengar doamu. Ya, telah kulihat air matamu, aku akan menyembuhkan engkau dan memperpanjang hidupmu, perhatikan, 15 tahun. Wah, mujizat terjadi gitu ya. Kemudian Hizkia mulai mengadakan sebuah pesta. Ada satu masa dia melakukan sesuatu yang kurang berkenan di hati Tuhan, di mana dia memamerkan isi istananya kepada musuh gitu ya, kepada kerajaan lain. Dikatakan tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka. Lalu ditegurlah Hizkia. Kemudian dikatakan, loh kamu nih ngapain? Kok bisa mereka lihat-lihat istanamu begini? Lalu ada sebuah firman yang berkata nanti, ya di ayat 17, akan ada suatu masa yang akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Ayat ke-18 malah bilang begini, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, berarti waktu itu belum punya keturunan. Waktu diperpanjang masa hidupnya 15 tahun dibilang nanti keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Ayat 19 memberikan kepada kita sebuah pelajaran berharga. Ayat 19 ini responnya Hizkia. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan ketenangan asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Anda bisa lihat perbedaan responnya. Ketika Nabi Yesaya mengatakan umurmu enggak panjang, dia bisa menangis dengan sangat, memohon belas kasihan Tuhan. Tapi ketika diberitahukan sebuah firman mengenai masa yang akan datang, bahwa keturunanmu akan diangkut menjadi sida-sida di negeri musuh, Hizkia berkata, sungguh baik yang engkau ucapkan itu. Tapi di dalam isi hati dan pikirannya, yang bahkan Nabi Yesaya enggak tahu. Tapi Tuhan tahu, makanya tercatat di dalam Alkitab. Hizkia berkata, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Sikap hati seperti ini kita tidak boleh tiru. Ini adalah sebuah sikap hati yang hanya memikirkan masa hidupnya saja. Hati yang egois, yang memikirkan dirinya sendiri, bahkan keturunannya tidak ada di dalam pikirannya dan doanya. Seharusnya Hizkia bisa menangis dengan sangat lebih lagi demi keturunannya. Tapi akhirnya benar, muncullah keturunannya yang namanya Manasye.
dalam 15 tahun hidup yang diperpanjang, hiduplah seorang anak namanya Manasye. Waktu Hizkia meninggal, Manasye menggantikan Hizkia menjadi raja di umur yang ke-12. Tapi dikatakan Manasye melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan keturunannya Manasye, namanya Amon, menjadi raja umur 22 tahun, juga melakukan apa yang jahat. Bahkan Manasye ini kejahatannya tuh sampai diingat, sampai mau dibalaskan gitu ya, karena begitu jahat. Kehidupan kita ini bukan hanya untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dikasih kesempatan untuk hidup, seperti Raja Hizkia dikasih kesempatan perpanjangan hidup 15 tahun. Kita pun diberi kesempatan untuk hidup dalam jangka waktu tertentu. Kalau kita diberi keturunan, atau di sekeliling kita ada orang-orang yang lebih muda dari kita, Tuhan mau pakai hidup kita bukan hanya untuk diri kita. Tapi Tuhan mau pakai hidup kita itu berdampak pada generasi yang selanjutnya. Tapi itu akan terjadi hanya ketika kita tidak memikirkan diri sendiri terus-menerus. Raja Hizkia bilang, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Cukup di masa hidupku aja yang penting damai dan aman. Setelah aku mati terserah apa yang terjadi pada keturunan berikutnya. Tidak demikian umat pilihan Tuhan kita semua jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Anaknya Amon namanya Yosia justru memberikan sebuah teladan yang berbeda dari his great grandpa. Berbeda dari ayahnya Amon, berbeda dari kakeknya Manasye, berbeda dari Hizkia. Yosia ini menjadi raja pada waktu umur 8 tahun. Dan dikatakan, ini di pasal yang ke-22 ya sudah mulai ngomong soal Yosia. Yosia ini dikatakan hidup benar di mata Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ada satu momen yang bagus di hidupnya Yosia, yaitu ketika ia menemukan kembali kitab. Jadi bayangin kalau hidupnya itu dipimpin sama kakeknya, dipimpin sama ayahnya itu jahat, berarti dia besar dalam lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Penyembahan berhala banyak gitu ya. Jadi waktu dia diberitahu bahwa telah ditemukan sebuah kitab di bait Allah, Yosia kemudian dibacakan gitu ya kitab itu. Yosia dikatakan itu sudah mengoyakkan pakaiannya, menangis kemudian menyesal. Nah di ayat yang ke-19, di ayat yang ke-19 sampai 20 dari pasal 2 Raja-Raja 22, karena dia sudah mengoyakkan pakaiannya kemudian menyesal, Tuhan bilang begini, oleh karena engkau sudah menyesal, dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kuperintahkan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk oleh karena engkau telah mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya, demikianlah firman Tuhan. Ayat 20, sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Waktu Yosia sudah merendahkan diri menyesal, Tuhan memberi sebuah garansi. Karena kamu sudah hidup sungguh-sungguh, kamu tak luputkan. Matamu tidak akan melihat semua yang jelek ini. Aman-aman hidupmu, aman. Tapi Yosia ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Yosia ini ingat akan bangsanya. Janji itu kan hanya untuk Yosia sendiri. Sebenarnya kalau dia egois seperti Hizkia, dia bilang, puji Tuhan saya diluputkan. Dia akan melanjutkan hidupnya dengan damai. Tapi Yosia kemudian melakukan sebuah perubahan besar-besaran. Yosia memberhentikan semua pendeta-pendeta yang salah waktu itu, merubuhkan setiap penyembahan-penyembahan yang salah, lalu mengajak semua orang tua-tua pergi ke rumah Tuhan. Perhatikan yang diajak siapa aja. Saya diberkati dengan kalimat ini.
di kalimat di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat yang kedua, perhatikan. Pembaharuan yang dilakukan Yosia ayat yang kedua. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan. Dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, perhatikan di sana, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan, lalu mengadakan perjanjian bahwa mereka semua mau hidup di hadapan Tuhan. Sampai dikatakan tidak pernah terjadi ada seorang raja berbalik seperti Yosia berbalik kepada Tuhan. Tapi apa yang bisa kita pelajari? Jangan lakukan apa yang Hizkia lakukan, tapi hatinya Yosia ini kita bisa adopsi. Yosia ini gak mikirin dirinya sendiri. Dengan otoritas yang dia punya, dengan janji Tuhan yang sudah dia terima, dia pikirkan semua rakyatnya, semua generasi yang ada di dalam rakyatnya. Dari yang kecil sampai yang besar. Saya percaya hati Tuhan kepada jemaat. Kalau jemaat penuh dengan Roh Kudus, jemaat akan cinta semua usia. Sama seperti gereja, cinta semua usia. Tidak ada, saya ini melayani anak-anak. Tapi dari waktu ke waktu, Tuhan kasih hati untuk anak muda. Tuhan dari waktu ke waktu, ajari untuk doakan keluarga-keluarga. Tuhan juga kasih hati untuk orang-orang lanjut usia. Dalam pelayanan memang fokus, diperlukan strategi dan fokus. Tapi untuk masalah hati Tuhan, itu selalu tertuju pada semua usia. Jemaat juga sama, kalau Anda penuh Roh Kudus, Anda kenal Roh Kudus, Anda cinta Yesus, Anda tidak akan tega mengabaikan satu generasi pun. Walaupun Anda mungkin pelayanannya di umum, dealnya selalu dengan orang family. Tapi hari ini Tuhan akan menaruh di hati Anda hati bagi generasi khususnya di ibadah 2 ini, anak-anak muda. Amin. Ya, saya percaya apa yang kita bisa lakukan sebagai aplikasi, persiapkan untuk masa depan anak ya. Bukan hanya secara pendidikan, dana pendidikan, asuransi. Kita tahu, kadang umur orang tuh nggak tahu ya. Pokoknya kita siapkanlah segala sesuatunya. Kalau kita latih anak kita bisa jadi mandiri, benar ya, semua persiapan itu baik. Tapi bukan hanya itu saja. Mempersiapkan masa depan anak itu bukan hanya dalam bentuk investasi untuk jangka panjang. Tapi perhatikan bagaimana kita deal dengan mereka di masa-masa sekarang ini. Karena itu yang akan menjadi modalnya mereka juga di masa depan. Khusus untuk anak-anak muda, saya dorong setiap kita lebih lagi memiliki yang namanya empati. Dealing dengan anak muda itu, kalau saya ngomong anak muda itu artinya remaja dan pemuda. Anak-anak usia yang sudah mulai SMP, SMA, dan kuliah. Anak-anak usia ini sudah tidak lucu lagi. Benar ya? Kalau yang masih kecil gitu masih ada lucu-lucunya lah. Tadi Pastor Julian cerita, ada pertanyaan anak-anak waktu training gitu ya. Ada anak angkat tangan, ya masih sekitar 10-12 tahun gitu ya. Pertanyaanmu apa? Kapan selesainya ini Kak? Aduh, lain kali dipisah aja. Kalau anak-anak di bawah 12 tahun itu masih ada lucu-lucunya. Tapi ketika sudah 13 ke atas, kadang yang kita lihat dari reaksi-reaksi mereka, itu tidak seperti yang kita harapkan. Kalau dulu mungkin lebih nurut, sekarang sudah lebih cuek dan tidak memberikan reaksi. Kadang kita ngomong dianggap seperti sambil lalu. Tapi gejolak-gejolaknya mulai kedengeran.
Kalau lagi kesel, pintu bisa lebih keras, brak. Kalau lagi kesel, bisa tiba-tiba shut themselves. Bisa tiba-tiba tutup telinganya pakai headset. Ignorance. Dan benar-benar seperti kita butuh usaha untuk bangun hubungan dengan anak-anak usia ini. Kabar baiknya, hari ini firman Tuhan tertuju kepada setiap Anda, orang tua dari anak-anak remaja ini. Miliki empati. Jangan terpancing dengan reaksi mereka yang spontan. Jangan terpancing dengan emosi sesaat, kemudian kita mengeluarkan kata-kata yang kemudian kita akan sesali. Lebih baik kita kuasai emosi kita. Istilahnya modalnya kalau mau hadapi anak usia ini adalah chill. Chill. Lebih chill, Bapak Ibu. Enggak terlalu serius. Saya salut. Saya kalau dengar begitu mungkin saya belum bisa seperti ibu ini. Ada satu ibu tuh cerita, anaknya SMP gitu ya, udah mau naik SMA, tiba-tiba datang dan bilang gini, "Mami, aku mau pindah agama." Ini loh bedanya, chill sama overreact. Kalau saya pasti overreact, pasti panik. Saya bisa langsung begini. Tidak boleh, saya akan jelaskan lagi ABC-nya keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus, agama dan lain-lain. Tapi ibu ini dia cerita, waktu anaknya bilang begitu, ibunya dia bisa dengan chill bilang begini, "Oh ya, kamu mau pindah agama apa?" Terus anaknya jawab, "Belum tahu sih. Ya sudah nanti kasih tahu mami ya kalau kamu sudah ada pikiran." Setelah diselidiki, diajak ngomong, ternyata karena dia dengar tentang temennya bilang, "Masa sih cuma Yesus yang menyelamatkan, kamu gak kepengen coba yang lain?" Tapi waktu dia ngalami Tuhan sendiri, sudah gak pernah lagi kalimat itu dimunculkan. Tapi coba bayangkan kalau kita hadapi anak usia segini itu dengan overreact. Kita langsung marah gitu ya. Dia sudah lupa sama konsep utamanya, pikirannya karena temennya itu dia gak cerita. Dia sudah kesel aja, "Duh mama ini ya. Ya sudah malah tambah tak coba." gitu ya. Chill. Modalnya yang pertama itu chill. Punya empati. Gak semua yang mereka tunjukkan itu kita perlu langsung bereskan saat itu juga. Belajar menempatkan diri di dalam sepatunya mereka. Untuk lihat, kamu lagi mikir itu kenapa sih? Lebih santai. Dan modalnya lagi selain chill, percayalah. Anak remaja kita itu memang extra require. Extra grace require. Mereka butuh kasih karunia lebih. Kita perlu lebih sabar, perlu lebih membiarkan prosesnya. Kadang kita kepinginnya cepat langsung diberesin gitu ya, cepat langsung cepat. Nggak bisa. Ini proses pembelajaran mereka. Ini adalah masa di mana semua yang mereka dengarkan dari mereka umur 0 sampai 12, mereka sedang uji kebenarannya. Kalau mereka itu dengar di dalam gereja anak Eagle Kids, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu peduli, Tuhan itu penolong, Tuhan bisa buat mujizat. Ini adalah di masa mereka berkata, "Saya mau alami sendiri. Saya enggak mau dengar dari kata orang lagi, saya mau alami sendiri." Ini loh ruangan di sini. Makanya saya juga mau dorong kita dukung gereja anak muda di tempat ini, namanya Army of God. Walaupun kelihatannya mereka tidak terlalu butuh bantuan kita. Beda sama gereja anak ya. Kita masih bilang gini, "Bapak Ibu
dukung ya, antarkan anak-anak Anda beribadah di gereja anak, bukakan Zoom-nya, belikan kuotanya supaya anak-anak bisa Zoom. Tapi kalau anak muda coba, berangkat sendiri. Seringkali kita enggak butuh, mereka enggak butuh bantuan kita. Justru hati-hati ketika mereka itu bisa melakukan segala sesuatu secara mandiri. Jangan jadi orang tua yang absen dalam kehidupan mereka. Karena mereka butuh peran kita, beda dengan masa mereka masih umur 0 sampai 12. Kita mau dukung gereja anak muda kita di tempat ini. Lewat doa kita itu yang pertama. Lewat kita itu paling tidak mau dengar. Anak muda kita tuh lagi ngapain sih? Pergumulan mereka tuh apa sih? Supaya kita ini tahu anak kita ini sekarang struggle-nya apa. Sekarang anak-anak tuh lagi tren apa sih? Mereka tuh lagi ngomongin apa sih? Paling tidak kita itu walaupun gak bisa mengerti 100%. Tapi dunia mereka itu bukan yang asing 100% di hidup kita. Amin. Ya, dimulai dari apa? Kita mau memberikan hati dan waktu untuk mau tahu tentang kehidupan mereka. Gitu ya. Dan yang kedua yang kita bisa lakukan kepada anak-anak muda kita ini, membesarkan anak ya, butuh iman, khususnya yang anak-anak muda ini. Yang kedua adalah dengan ini. Memiliki komitmen untuk hidup benar. Kita sendiri ini loh, tadi saya sempat bilang, di dalam periode ini, anak-anak itu sudah menuntut sebuah bukti nyata. Menuntut sebuah kehidupan nyata. Mereka bukan lagi mendengarkan kata-kata kita saja, tapi mereka mau melihatnya. Gitu ya. Makanya firman Tuhan ini bagus. Dikatakan Mazmur 78 ayat 4 sampai 7 dikatakan begini. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Perhatikan di situ ada dua. Yang satu tidak sembunyikan, yang kedua kami akan ceritakan. Ini bukan cuma sekedar pengulangan kalimat, ini ngomong begini. Tidak cukup hanya dengan kata-kata, cerita, tapi tunjukkan, jangan disembunyikan. Anak-anak ini sudah mulai butuh melihat teladan nyata dari kehidupan kerohanian. Kalau memang ikut Tuhan itu memberi kekuatan, mereka akan lihat bagaimana papa dan mama tetap mengucap syukur sekalipun keadaan lagi tidak baik. Kalau mereka itu mau belajar untuk jadi berkat buat orang lain, belajar untuk mengasihi orang lain dengan tulus, mereka akan lihat apakah papa mama itu bukan hanya di depan CGL-nya, iya oke baik gitu, tapi di belakangnya CGL-nya mama itu loh. Terus kita ngerasain di belakangnya. Anak-anak itu melihat itu dan merekamnya. Justru di usia remaja dan pemuda ini mereka itu sudah cukup dengan teori. Mereka butuh demonstrasi. Amin. Ya. Dan ini dikatakan di kitab Ulangan 6, kita lihat lagi, ini kalau parenting atau kalau dikaitkan dengan anak-anak kecil sering kita dengar. Di kitab Ulangan 6 ayat 2 sampai 5 ayat 2 dikatakan begini, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Ayat yang ke-5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kita sering dengar ini ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah kau perhatikan. Perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah, kadang-kala kita seringkali berhenti hanya mengajar berulang-ulang. Lalu kita gini, ya pantesan, makanya kalau ngomong sama anak tuh kok gak cukup cuma sekali dua kali ya. Sampai kita tuh perlu berulang-ulang, diulang-ulang lagi, mereka tuh ya tetap harus diingatkan ulang-ulang. Tapi ternyata bukan hanya ulang-ulang, perhatikan. Dan membicarakannya.
garis bawahi kata membicarakannya. Mengajarkan dan membicarakan itu dua hal yang berbeda. Oke, nanti saya kembali ke sini. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, perhatikan. Mengajarkan itu satu arah, teaching. Membicarakan itu dua arah. Kalau kepada anak kecil itu masih bisa talk to. Kita bicara kepada mereka. Kamu harus begini, jangan begitu. Ini enggak boleh, itu harus begini, begitu. Itu talk to. Tapi kalau talk with, membicarakan, itu kita juga dengar dua sisi. Kenapa buat kamu sulit lakukan ini? Why? Perasaanmu bagaimana waktu kamu digitukan? Tapi kita masukkan nilai firman, kita berikan pilihan di sana. Kalau kamu mau terus benci sama temanmu, akibatnya apa? Kalau kamu mau lebih taat sama firman, akibatnya di hidupmu apa? Membicarakannya. Ayo jadi parent yang naik level. Bukan hanya bisa sama anak kecil, bukan hanya bisa ngomong sama anak kita waktu dia kecil, tapi kita bisa juga ngomong sama mereka waktu mereka sudah mulai beranjak remaja dan kuliah. Karena justru di masa-masa ini, their struggle are real. Mereka butuh teman untuk mendengarkan mereka. Di dalam ini, Tuhan kita bisa ceritakan. Kita bisa inspirasikan. Papa dulu ya pernah ngalami gitu. Sampai saya tuh sangat senang lihat apa yang terjadi di gereja kita. Ada anak remaja tuh berani ngaku sama orang tuanya. Kalau dia sembunyi-sembunyi seperti nonton pornografi dan lakukan aktivitas seksual yang kurang baik gitulah ya. Berani ngaku. Kenapa? Karena hubungannya begitu baik. Waktu anak mengaku dosa, kita juga belajar chill. Tapi kita bantu. Ayo ya apa? Papa bisa bantu apa? Simpenin HP-ku, Pak. Oh ya udah Papa simpen ya. Siap-siap ya. Anaknya bilang, memangnya dulu Papa waktu seumur aku lakukan ini juga apa enggak? Terus papanya bilang, ya iyalah. Padahal papanya sudah pelayan Tuhan. Karena papanya bilang, karena waktu itu enggak ada yang arahkan. Kita kadang perlu jadi real sama mereka. Anak remaja itu butuh tahu iman kita itu enggak sempurna. Kita ini juga penuh kelemahan, kita juga masih belajar. Waktu kita itu jadi istilahnya rentan, justru di situ mereka akan belajar. Kita enggak harus kok menunjukkan sebagai orang tua itu yang perfect untuk anak-anak usia segini. Jadi apa adanya, tapi jelas visinya. Bangun komunikasi itu yang ketiga ya. Yang ketiga, perkecil gapnya dengan bangun komunikasi. Kalau yang kedua tadi kita sendiri juga jaga hidup kita sungguh-sungguh, lalu kita ajarkan. Kalau yang ketiga ini bangun komunikasi. Ada satu percakapan di Alkitab itu yang baik sekali, yaitu hubungan antara Daud dengan Salomo. Apalagi kalau sama-sama di dalam Tuhan. Aduh enaknya. Sama-sama melayani Tuhan gitu ya. Daud dan Salomo di 2 Tawarik 28. Itu diceritakan begini, Daud itu bisa ngomong sama Salomo di ayat 9 dan 10. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu. Dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Camkanlah sekarang sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah, tempat kudus, menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan
lakukanlah itu. Ini bukan pembicaraan antara CEO dengan anak buahnya. Ini bukan pembicaraan antara pendeta dengan timnya. Ini pembicaraan antara ayah dengan anaknya. Manis ya. Di dalam pembicaraan ini tidak ada yang namanya merendahkan. Dalam pembicaraan ini tidak ada yang namanya menyalah-nyalahkan. Dalam pembicaraan ini tidak ada yang namanya meragukan. Kamu bisa tak? Ini papa mau bangun tapi sama Tuhan tidak boleh. Tapi kamu yang dipilih, kamu yakin tak? Kamu bisa tak? Awas lo ya, hati-hati lo ya kamu ya. Bukan seperti itu. Tapi di dalamnya ada sebuah kerinduan supaya anaknya kenal Tuhan seperti kita kenal Tuhan. Kenallah ayah, Allahnya ayahmu. Bisa enggak kita dengan confident bilang sama anak muda kita, saya punya Tuhan yang hidup. Dan Tuhan itu juga akan jadi Tuhanmu. Kita ceritakan, papa pernah gagal begini. Tuhan tolong dengan cara yang ajaib begini. Kasih tahu juga, Tuhan pilih kamu loh. Kamu mau dipakai Tuhan loh. Kamu mau dipakai Tuhan loh. Makanya hidupnya enggak boleh sembarangan. Bayangin kalau itu keluar dari ayahnya sendiri, dari ibunya sendiri kepada anak mudanya. Anak muda akan merasa dipercaya. Anak muda bukan cuma dicintai, tapi dipercayai, naik level. Dan dimotivasi, kuatkan dan teguhkan hatimu, kamu akan lakukan ini. Dan setelah dealing sama anaknya, baru di ayat-ayat selanjutnya itu diceritakan Daud menyerahkan rencananya, menceritakan ini loh planningnya, papa tuh kayak gini, nanti rumahnya kayak gini, tolong ya, ini kayak gini, dibantu. Lalu di ayat 29, ayahnya ini mempersiapkan kepada jemaatnya ya, kepada rakyatnya. Daud berkata kepada jemaat itu gini, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Tuhan adalah masih muda dan kurang pengalaman. Iya, anak muda kita itu kurang pengalaman. Tapi kita waktu ngomong gini tuh bukan untuk merendahkan, tapi untuk mempersiapkan. Jadi dikatakan Daud ini mengakui kelemahan anaknya, tapi melakukan sesuatu untuk menolongnya. Jadi dia berkata, ayo dukung gitu ya. Karena pekerjaan ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi ini ada Tuhan di dalamnya. Konekkan, pastikan anak muda kita ini punya visi dalam kehidupannya itu yang dari Tuhan. Kamu doa ya, Tuhan itu mau buat apa dalam hidupmu. Kamu doa ya, kok mama tuh percaya Tuhan tuh bisa pakai kamu. Enggak lama, aku nih enggak bisa apa-apa. Kadang mereka mulai enggak percaya diri, mengurung diri, enggak mau bersosialisasi, apalagi efek pandemi kemarin dan lain-lain. Jangan dibiarkan, berjuanglah. Daud itu bahkan mendoakan Salomo di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-19 dari pasal 29 1 Tawarik dikatakan, dan kepada Salomo anakku ya Tuhan, gitu ya, dia berdoa kepada Tuhan. Berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah ku lakukan. Bawa terus anak muda kita di hadapan Tuhan di dalam doa juga. Saya tahu memang kalau anak masih kecil itu lebih mudah. Begitu anak sudah mulai besar, memang lebih sulit tapi bukan berarti tidak bisa. Biarkan firman Tuhan hari ini mau mengembalikan hati kita kepada anak muda kita. Dan kalau ada anak muda yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, jangan takut untuk mendekat kepada papa dan mama. Memang inisiatifnya harus datang dari papa dan mama. Kita tidak bisa dalam berkomunikasi, kalau kita mau memperkecil gap, kita mau bangun komunikasi, tidak bisa kita itu berkata, ya sini datang sama papa mama. Papa mama ini terhormat. Nggak bisa. Kita yang harus datang kepada anak muda kita dan kemudian menanyakan mereka, gimana kabarnya? Kalau mereka enggak mau cerita, ya udah. Kalau ada apa-apa cerita ya, udah gitu aja. Saya kemarin belajar juga supaya kalau anak pulang sekolah pertanyaannya jangan itu aja. Pertanyaannya, gimana tadi di sekolah?
Pasti jawabannya, biasa. Gimana tadi di gereja? Biasa. Karena mereka belum bisa menceritakan gitu ya. Kenapa ya kadang anak muda tuh malas cerita sama papa mama? Karena kadang bukan didengar, bukan dimengerti, tapi dinasehati. Mereka itu kalau butuh nasihat, mereka akan bilang sama kita. Atau waktu yang terbaik untuk kasih nasihat tuh waktu mereka memang sudah siap. Kenapa kok sampai jadikan satu guyonan? Ada wajahnya anak muda yang kayak clueless gitu, terus ada kalimatnya di bawah. When my parent turns a humor become a life lesson. Ketika orang tuaku mengubah gurauan. Jadi dia tuh cuman sampaikan joke gitu loh, kayak buat mencairkan suasana, lalu berubah jadi sebuah life lesson yang panjang. Anak muda butuh teman. Anak muda kita itu kadang adalah pribadi yang paling kesepian. Mereka butuh kita bukan cuma sekedar jadi papa dan mama, tapi teman. Yang mau ngerti dunianya mereka, yang mau ngarahkan mereka. Saya tahu enggak mudah, tapi tangkap aja spirit yang diambil di gereja kita ini. Gereja kita ini indah sekali. Izinkan saya bersaksi ya. Saya lihat di gereja kita ini, anak muda itu sudah mulai jadi partner bagi bapak-bapak gereja. Anak muda itu sudah mulai dipercaya. Ingat beberapa waktu yang terakhir, Pastor Philip persilakan anak muda untuk berbicara kepada kita. Bukan hanya di muka umum saja. Anak muda itu sudah benar-benar jadi partner buat bapak-bapak gereja. Buat berdiskusi, ditanya pendapatnya, dilibatkan dalam pelayanan-pelayanan penting yang ada di gereja. Gereja kita itu generasi bapak-bapaknya sudah benar-benar menggandeng anak muda sebagai partner. Ambil pengurapan ini, bawa pulang ke rumah. Anda dengan anak muda Anda di rumah juga bisa alami hal yang sama. Kami sudah lihat anak muda yang sudah ndak hanya punya dunianya sendiri, tapi anak muda yang sayang sama generasi selanjutnya. Banyak banget anak-anak muda tuh yang udah ada di pelayanan gereja anak. Mereka sayang sama adik-adiknya. Kita sudah lihat anak muda itu dengan segala potensinya. Pemandangan Sabtu, setiap Sabtu yang paling favorit di mata saya adalah ketika lihat anak muda yang sudah kameramen bagus, ngajarin anak usia full teens umur 10 tahun, dikasih tahu ini loh caranya pegang kamera, dibarengin. Jadi anaknya yang pegang kamera besar, kakaknya tuh cuma bawain kabelnya di belakangnya gitu. Mereka tuh sudah enggak selfish, saya sudah lihat itu. Gereja kita sudah bersyukur, penggembalaan family sangat mendukung gereja anak. Apapun yang gereja anak butuhkan, yang jadi usher kalau kakak anak ya penggembalaan family juga. Kita sudah lihat itu. Kita juga sudah lihat setiap generasi itu benar-benar punya tempat yang istimewa. Tapi yang kita belum lihat dan kita mau lihat lebih lagi adalah ketika generasi family ini, penggembalaan family, benar-benar berkolaborasi dengan anak-anak muda. Mempercayai anak muda bangkit, melayani bersama-sama dengan orang-orang tua. Anak muda tidak dipandang rendah, anak muda tidak dipandang sebagai saingan. Kalau anak kecil itu bukan beban, anak muda itu bukan saingan. Kita tidak perlu sama anak muda kita itu seperti takut kalah pinter. Atau kita takut kurang direspek sama mereka. Enggak. Justru mereka ini siap untuk benar-benar menjadi kebanggaan kita. Amin. Ya, kita mau dedikasikan waktu-waktu ini untuk mendoakan anak muda kita ya. Boleh nggak saya pengen tahu, Anda yang punya anak usia teens dan youth? Ada? Ya, kita mau doakan ya anak-anak ini. Kalau anak Anda, anak saya masih kecil.
Jadikan ini modal. Bangun hubungan sekuat mungkin dengan anak-anak Anda di usia 0 sampai 12. Bangun gambar dirinya, bangun semuanya tadi yang di khotbah ibadah 1 untuk mempersiapkan yang ini. Tapi kalaupun dulu pagi waktu anak kecil kita tidak terlalu gimana, sekarang kita baru kenal Tuhan sungguh-sungguh, tidak ada kata terlambat. Latih diri untuk duduk ngobrol dengan anak. Itu akan jadi sesuatu yang sangat powerful. Tuhan bukan hanya rindu untuk menyembuhkan luka antar generasi dan melakukan pemulihan antar generasi, tapi Tuhan terlebih rindu mengurapi kolaborasi antar generasi. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan dedikasikan waktu ini untuk berdoa. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Ya Roh Kudus, tidak ada lagi penunda. Kerjakanlah semua pemulihan. Biar Rabaya setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus jelas ngomong di telinga saya. Ada permintaan maaf yang ditunggu oleh anak-anak muda Anda yang tidak pernah keluar dari Anda. Dengan kerendahan hati saya meminta pulang dari tempat ini. Jangan tunggu anak Anda yang datang kepada Anda, tapi Anda yang datang kepada mereka.
yang sudah lama diem-dieman dengan anak. Karena punya kesibukan masing-masing, dipikir masalahnya ya sudah berlalu saja dengan waktu. Yang penting tidak ribut. Bukan itu kehendak Tuhan. Mama dengan anak perempuan jangan bermusuhan. Kalau ngomong selalu ribut. Papa dengan anak laki. Tuhan mau bukan cuman pulihkan, tapi Tuhan mau urapi. Kalau itu adalah Anda, firman ini, teguran Roh Kudus ini untuk Anda. Kuncinya sudah diletakkan di tangan Anda. Go home. Go back to your youth at home. Kata maafmu ditunggu sama mereka. Kinabana namana namata. Nothing will happen. Secara mata kita tidak lihat apa-apa, ya sudah berjalan begitu aja kehidupan. Tapi Anda kehilangan sebuah berkat yang besar. Berkat Daud dan Salomo. Itu Tuhan sudah memberikan buat Anda. Saya mau doa untuk Anda. Yang hari-hari ini Anda kesulitan dengan anak-anak muda Anda. Bolehkah Anda mengangkat tangan dengan rendah hati di hadapan Tuhan? Tuhan, temukan setiap kami yang dengan rendah hati mengangkat tangan. Kalau ada di antara kami yang kesulitan komunikasi dengan anak-anak muda kami ya Tuhan. Biarkan kami komunikasi enggak lagi pakai logika, siapa benar, siapa salah. Tapi kami mau belajar komunikasi dari hati ke hati ya Tuhan. Di hadirat-Mu, hamba-Mu minta sepakat ya Tuhan. Engkau bukan hanya mengerjakan restorasi pemulihan hubungan yang sudah gak nyapaan selama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Hari ini adalah hari terobosan. Di dalam nama Yesus, setiap jarak, gap, sirna di dalam nama Yesus. Dari hati ke hati akan bisa mulai ngobrol pelan-pelan. Kalau di tempat ini juga ada anak-anak muda, kau kesini untuk kuliah atau kerja. Ada something yang your parent did to you. Ada orang tuamu lakukan sesuatu yang membuatmu sedih, kecewa, dan marah. Kamu lebih memilih untuk ignore mereka dan sibuk aja bekerja. Yang penting aku kirimin mereka uang. Not your money. Yang mereka inginkan. No. Anda yang dengar firman ini, go call your parent. Talk again with them. Kinabahan dibikanda baranda baranda maya sandana namaya so. Kinabahan nabaya sandere de 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 de. Kinamaya rana maya sanda maya rana maya so. Kinabarana baya rana bakara baka. Mari ambil waktu ini. Orang tua mulai berdoa untuk anak-anak muda. Orang muda, ayo doakan orang tuamu. Saya kasih waktu ini semua bersuara, semua berdoa. Lepaskan berkat. Waktu orang tua berdoa untuk anak muda. Waktu anak muda berdoa untuk orang tuanya. Tuhan bekerja, materaikan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua berdoa. Kami melepaskan berkat Tuhan. Bagi setiap keluarga-keluarga yang memiliki anak muda di rumahnya. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Ada hubungan yang diperbaharui. Mereka bukan hanya punya hubungan baik, tapi mereka akan melayani Tuhan bersama-sama.
Mereka akan dipakai Tuhan bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu berdoa anak-anak muda juga bisa memberkati orang tua mereka, mengasihi mereka, menjadi kebanggaan bagi orang tua mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, materaikan firman-Mu di dalam nama Yesus. Syukur untuk firman yang sampai dalam setiap hati kami. Kau materaikan dalam setiap hati kami semua ya Tuhan. Kami percaya pulang dari tempat ini kami menerima pemulihan. Karena Engkau mengasihi kami terlebih dahulu. Atas keluarga kami, atas anak-anak kami. Tuhan, sesuatu yang baru Kau sedang kerjakan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat amplop persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Ini persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Dengan sukacita kami persembahkan kepada Engkau, Kau yang layak menerima yang terbaik. Kami percaya setiap rupiah yang dipersembahkan akan dikelola untuk kerajaan Allah yang semakin lebar. Untuk gereja-gereja lokal yang baru, banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan ya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tangan kita di depan Tuhan. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang Anda doakan dan pikirkan. Seperti ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalammu. Dan terimalah urapan Roh Kudus, urapan yang manis, Roh Kudus yang lembut memberikan penghiburan, kekuatan engkau menghadapi tekanan apapun. Sehingga menjadikan engkau menjadi umat yang lebih dari pemenang. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Shalom saudara, ibadah baru saja berakhir dan kami percaya perjumpaan dengan kasih ataupun anugerah Tuhan telah Anda alami. Firman Tuhan memberitahu kita agar sebagai orang percaya kita saling menguatkan, saling menasihati dan saling mendorong agar kita semakin giat melakukan pekerjaan baik ataupun kita menjadi orang yang rajin mendekatkan diri pada pertemuan-pertemuan orang percaya yang membawa kemajuan pada iman kita. Di Gereja Mawar Charon kami menyebut komunitas orang percaya ini dengan nama Connect Group. Karena itu bagi Anda yang belum memiliki komunitas rohani itu bertumbuh di dalam Tuhan, mari segera bergabung dengan kami melalui Anda melengkapi data Anda di form yang telah kami sediakan,
yaitu form Connect Me. Segera setelah Anda mengisi dan melengkapinya, silakan mengembalikan kepada petugas-petugas kami atau Anda dapat memasukkannya di kotak Connect Me yang kami letakkan kotak tersebut di area pintu belakang pintu keluar dari ruang ibadah ini. Segera setelah kami menerimanya, tim kami akan menghubungi Anda dan kita akan berjumpa di Connect Group. Selanjutnya sebagai gereja kami memiliki kerinduan untuk melayani kebutuhan Anda, hadir di kala suka maupun di kala duka. Karena itu kami mengundang Anda untuk tergabung menjadi jemaat tetap dan Anda memiliki nomor induk jemaat yang Anda dapat peroleh melalui ketentuan atau syarat sebagai berikut. Yang pertama, Anda memiliki akun Gereja Mawar Syaron dan hadir di Connect Group minimal 8 kali dalam periode 16 minggu terakhir. Yang kedua, Anda menyelesaikan atau lulus kelas My Spiritual Journey yang pertama. Yang ketiga, Anda menyetujui form persyaratan kejemaatan yang ada di aplikasi GMS Church. Jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih, Anda dapat menghubungi tim Prodes kami yang ada di public area. Sungguh tak sabar segera menyambut Anda menjadi bagian dari keluarga rohani kami dan kita bertumbuh bersama di Connect Group. Sampai berjumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.
cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cintakan
Kau sangat berharga, tiada yang sepertimu di hidupku. Engkau pujaan hatiku, Tuhan, ku cinta padamu. Satu hal yang selalu ku rindu, selamanya tinggal dalam hadirat-Mu. Kasih-Mu mengubahkanku, membawa